Bang Rizal, bahkan yang terbaru hari ini ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan ini kok debat sepertinya saling serang secara personal, nggak masuk ke substansi. Sepakat Bang Rizal? Iya, jadi sebetulnya dalam satu debat untuk debat calon presiden, itu adalah bagaimana memaparkan visi, bagaimana memaparkan satu agenda yang akan ditawarkan ke publik di dalam satu kebijakan negara. Jadi kalau saya lihat kemarin kesannya seperti ada pertarungan antara seorang petahana melawan penantang. Nah, jadi kenapa petahana? Karena di sini Pak Prabowo ini sebagai Menteri Pertahanan yang seharusnya beliau itu menguasai dan harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan selama 4 tahun ini. Nah, kedua lawannya ini menggunakan posisi Pak Prabowo sebagai petahana dalam tanda kutip ini untuk selalu mengejar terus gitu loh. Apa kebijakan yang dia kuasain atau tidak? Apakah kebijakan oleh Pak Prabowo sebagai menahan ini proper atau tidak? Nah, ini yang selalu dikejar. Kadang juga akhirnya di beberapa angle perdebatan itu seperti mengarah ke debat yang agak personal kalau menurut saya. Nah, di sini Pak Prabowo juga kalau menurut saya ada satu ketidakmampuan untuk menyampaikan apa saja program yang sudah dilakukan oleh beliau selama ini. Keberhasilannya apa aja. Mungkin dia bisa sebutkan lah, bisa modernisasi alutsista, sampai sejauh mana dia tahapan-tahapan yang sudah dia lakukan. Kemudian bagaimana melakukan kerjasama pertahanan. Saya nggak melihat misalnya keberhasilan dalam menjalin kerjasama pertahanan, misalnya dengan dalam konteks latihan Super Garuda Shield yang sudah meningkat dari yang tadinya Garuda Shield melibatkan angkatan darat antara negara-negara Asia Pasifik, Indo-Pasifik dengan Indonesia dan Amerika, terus sekarang meningkat ke Super Garuda Shield yang melibatkan seluruh militer, angkatan darat, laut, udara dan lain sebagainya. Nah, itu nggak disebutkan. Kemudian juga misalnya komponen cadangan, andai kata itu mau diceritakan sebagai sukses story, itu juga nggak keluar, gitu loh. Jadi beliau tidak menyampaikan sukses story-nya kalau saya lihat di situ. Justru dari pihak Pak Anies maupun Pak Ganjar yang selalu men-challenge terus keberhasilan Pak Prabowo itu sudah sampai sejauh mana. Okay. Dan kemudian memang dalam debat capres untuk tema ini memang ini high issue ya. Terus kemudian juga isu yang sangat mungkin agak kurang dipahami oleh masyarakat awam. Namun ketiga kandidatnya harusnya bisa tadi seperti apa yang disampaikan Profesor Karim, untuk bisa menerjemahkan dalam bahasa yang sederhana di satu sisi. Di lain sisi harus bisa menyampaikan kepada masyarakat luar negeri, kepada para diplomat. Karena debat inilah yang paling ditunggu oleh para diplomat. Nah, kenapa penting diplomat? Karena itu menyangkut nanti bagaimana dukungan dari negara-negara luar terhadap terhadap program dari si calon atau si presiden nanti yang bakal terpilih. Okay. Ini sangat penting sekali. Bagaimana membangun hubungan bilateral, multilateral, gimana nanti bisa membangun kepercayaan dari negara asing untuk melakukan investasi. Mereka melakukan penilaiannya dari debat ini. Okay. Dan itu tidak terungkap, lebih banyak berdebat soal hal-hal yang soal alutsista, kemudian soal memainkan emosi begitu ya. Padahal walaupun ada beberapa diplomat-diplomat yang hadir di sana. Saya lihat ada dua hal yang isu selatan-selatan. Isu selatan-selatan cukup bagus ya. Dan dalam hal ini Pak Ganjar juga berhasil untuk menerjemahkan ke dalam bahasa teknis kerjasama antara Indonesia dengan negara Amerika Latin dan lain sebagainya, apa saling ketergantungan atau saling keterhubungan antara satu negara dengan lainnya di negara-negara selatan. Kemudian juga ada Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan juga hanya disinggung selewatnya aja gitu loh. Sedangkan isu Laut Cina Selatan itu adalah satu isu yang mempengaruhi national sovereignty, kedaulatan nasional, di mana Laut Natuna Utara itu kita sering juga terjadi pelanggaran ZEE dari kapal-kapal asing, terutama dari kapal China. Dan kemudian juga bagaimana agenda Amerika Serikat untuk menuangkan agenda freedom of navigation, yang mana itu bertabrakan dengan kepentingan China di wilayah Indo-Pasifik. Sebenarnya banyak hal krusial ya Bang Rizal Darmai. Kenapa ini Prof. Karim? Mereka tidak bisa mengelaborasi dengan tema yang sudah spesifik, bahkan ada sub-sub tema yang disiapkan oleh para panelis ini Prof. Karim. Iya, ya itu masalahnya ya. Saya bukan pengamat militer, tapi 21 tahun saya bergaul dengan para perwira siswa, mengajar di salah satu lembaga pendidikan tentara. Apa yang saya dengar semalam itu seperti diskusinya para perwira siswa 15 tahun yang lalu gitu ya.
isu debat tentang alutsista bekas yang suka jatuh sebelum ditembak begitu ya. Padahal hari ini tantangannya adalah jelas digambarkan misalnya oleh Klaus Schwab bahwa di era digital dengan disrupsi berbagai macam itu justru tantangan itu dan perang tidak terjadi di darat, laut dan udara. Justru potensial perang terbesar terjadi di dalam otak manusia. Sehingga yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana membangun ketahanan informasional, bagaimana membangun karakter, bagaimana membangun kesadaran bela negara, self defense dari sebuah bangsa yang tidak hanya mengandalkan fisik gitu loh, tapi bagaimana komitmen itu diteguhkan dan itu tidak dibahas. Jadi justru aneh yang dibahas itu perang-perang ya konvensional saja. Padahal mereka bicara teknologi yang tangguh, teknologi maju. Masa teknologi maju hanya dikaitkan dengan alutsista bekas saja kan? Jadi ironi itu yang pertama. Jadi menurut saya ini salah satu kekurangan format debat yang harus kita terima barangkali. Bisa jadi pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panelis itu kan tidak muncul semuanya. Sehingga mereka tidak mengelaborasi pertanyaan dan sudah menjadi biasa kan gitu ya dalam debat-debat politisi gitu, kadang pertanyaan ke kiri jawaban ke kanan, sebab dan itu sebenarnya yang harus dikonfirmasi ulang oleh penanya. Jadi menurut saya harusnya ini lebih spesifik gitu ya, temanya tidak terlalu melebar gitu ya, tidak terlalu melebar. Meskipun jika dibandingkan dengan dua debat sebelumnya masih untung temanya masih beririsan. Namun sayangnya ada keengganan dari salah seorang paslon untuk menyerang balik lebih attacking. Kenapa? Mungkin dia berpandangan bahwa apabila kita berumah kaca, jangan coba-coba lempar rumah orang lain dengan batu. Kalau tidak mau dilempar sendiri ke balik kita gitu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi akibatnya apa? Yang dirugikan adalah publik. Yang dirugikan adalah pemirsa, yang dirugikan adalah calon pemilih, tidak mendapatkan informasi yang meyakinkan bahwa merekalah kandidat yang paling layak untuk dipilih sebagai presiden, utamanya dalam memahami isu-isu pertahanan, ya, kemudian politik global, hubungan internasional, keamanan gitu. Untuk mereka yang sudah mengidentifikasi dengan tokoh atau partai ini tidak jadi soal. Karena mereka yang punya identifikasi kepartaian itu kan ke surga katut, ke neraka manut gitu ya. Tapi bagi pemilih yang kritis, ini sangat dinanti. Sebab apa? Melebihi kampanye politik apapun, debat ini kan menghadirkan ketiganya dalam waktu yang bersamaan. Pertanyaan yang nyaris sama, situasi yang sama, dan muncul baik kognisinya, karakternya, preferensi nilainya, cita-citanya, itu menjadi sesuatu yang kompak dan bisa diperbandingkan. Sebab yang kita hadapi sekarang sesungguhnya sebagai pemilih adalah bagaimana kita membuat prediksi tentang siapa calon presiden yang paling layak. Dan kita tahu membuat prediksi itu kan susah, tidak semudah mencari celah atau kesalahan gitu ya. Oke, baik. Nah, nanti saya ingin ke Prof. Widya. Prof. Widya, ini kan dibahas juga soal geopolitik, bagaimana kemudian hubungan Indonesia ke depannya ini paling ditunggu-tunggu oleh negara sahabat dan juga mancanegara tentunya terhadap Indonesia. Nah, apakah di situ tergambar dengan jelas? Kita melihat kemarin juga ada beberapa perwakilan dari negara-negara sahabat yang menyaksikan debat Capres tadi malam. Apakah ini sudah tergambar dengan jelas? Sudahkah bisa mendapatkan gambaran utuh akan dibawa kemana atau sebetulnya tidak tersentuh dengan signifikan? Nanti akan dijawab ya Prof. Widya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.